Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilda dari Subunit 3, tim KKN Desa Talunombo. Di video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang aplikasi desain yang sangat praktis dan mudah, yaitu Canva. Aplikasi ini bisa digunakan baik di komputer maupun handphone. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan belajar dengan menggunakan HP Android ya. Pertama kita harus punya aplikasinya dulu. Di HP Android, kita bisa mendownload aplikasi Canva ini di Play Store. Langkahnya mudah. Pertama kita buka dulu Google Play Store, lalu kita cari Canva. Nah, logonya seperti ini ya, yang ada simbol seperti huruf C ini. Lalu kita install. Setelah selesai, kita kembali lagi ke layar utama HP kita. Di sini sudah terlihat aplikasi Canva yang sudah kita download tadi dan siap untuk digunakan. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Pertama, kita akan diminta untuk mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita bisa menggunakan Google, Facebook, ataupun email ya untuk mendaftarnya. Karena saya sudah memiliki akun, maka di sini saya akan langsung masuk. Nah, ini adalah tampilan depan ketika kita udah masuk atau login ke akun Canva kita. Di sini kita akan jelaskan fitur yang ada satu persatu. Dimulai dari bagian bawah ini ya. Di sini bisa kita lihat ada 3 tombol, ada beranda, desain, dan ada tombol menu. Nah, kita akan jelaskan fungsi dari masing-masing tombol ini. Yang pertama ada beranda. Di bagian beranda ini berisi template-template yang bisa langsung kita gunakan. Misalnya kita mau bikin postingan Instagram nih. Nah, di sini kita klik kiriman Instagram, lalu kita cari template yang mau kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan template yang ini. Nah, sebagai informasi, di Canva ini ada fitur-fitur yang disediakan secara gratis dan ada juga yang berbayar ya. Tapi sebenarnya kita menggunakan fitur yang gratis aja itu udah sangat cukup kok. Nah, ini adalah tampilan ketika template-nya kita klik. Di sini kita bisa mulai mengedit. Misalnya kita mau mengganti fotonya, mengedit tulisannya, atau mengganti elemen-elemen yang ada di sini atau latar belakangnya. Nah, kita bisa mengeditnya di sini. Itu adalah fungsi dari tombol berandanya. Kemudian yang kedua adalah tab desain. Di bagian desain ini berisi desain-desain yang pernah kita buat sebelumnya dan semuanya akan tersimpan di sini. Jadi misalkan hari ini kita bikin desain nih dan itu belum selesai. Tenang aja, kita nggak perlu khawatir karena desain itu udah tersimpan secara otomatis di sini. Nah, di sini bisa dilihat ini desain yang saya bikin tadi, template yang saya klik tadi. Belum selesai desainnya dan udah tersimpan di sini. Nah, saya bisa melanjutkan desain ini aja. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah tombol menu. Di bagian menu ini berisi beberapa pilihan lagi. Seperti yang paling atas ini ada akun kita. Ini ada pilihan-pilihan mulai dari pengaturan akun sampai dengan keluar dari akun. Kemudian ada dibagi dengan Anda. Ini fungsinya untuk melihat desain apa aja yang dibikin orang lain dan dibagiin ke kita. Kemudian ada kit merek. Fungsinya adalah untuk membuat merek kita kalau mau digunakan ke setiap desain yang kita bikin secara cepat. Jadi misalnya kita membangun sebuah merek dan setiap desain kita pengen ada merek kita. Kita bisa menyimpan mereknya di sini. Jadi nanti tinggal ditambahkan aja. Kemudian selanjutnya ada perencana konten. Ini fungsinya adalah untuk bikin rencana konten apa aja yang mau kita desain. Lalu ada buat tim. Nah, ini fungsinya adalah kalau kita mau ngerjain satu desain dengan beberapa orang sekaligus. Kita bisa mengundang mereka melalui emailnya atau mengirimkan link atau tautannya ini kepada orang yang mau kita undang. Kemudian ada semua folder Anda, ini berisi semua folder yang kita punya.
Bisa kita lihat di sini. Kemudian ada sampah. Nah, sampah ini berisi desain-desain yang pernah kita bikin sebelumnya dan kemudian kita hapus. Semua desain yang kita hapus itu akan tersimpan di sini selama 30 hari sebelum akhirnya dihapus permanen oleh Canva. Kalau misalnya kita mau mengembalikan desain kita seperti semula atau nge-restore desain kita bisa lihat di bagian sampah ini. Nah, itu adalah fungsi dari ketiga tombol yang ada di sini. Oke, kita akan kembali lagi ke tombol beranda. Di bagian atas ini ada pilihan-pilihan buat template, misalnya buat medsos. Nah, di sini ada pilihan seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, atau YouTube. Nah, kemudian misalnya buat keperluan kantor. Nah, misalnya di sini ada kop surat, buat bikin surat, bagian grafik, proposal, dan sebagainya. Nah, di bagian sudut kanan bawah bisa kita lihat ada logo seperti tanda tambah ya. Ini fungsinya adalah buat bikin desain baru. Jadi cara bikin desain di Canva itu ada dua. Pertama, kita bisa menggunakan template yang udah ada. Bisa kita lihat di sini ada banyak sekali template. Kita bisa menggunakan template yang udah ada di sini dengan ukuran yang udah disesuaikan. Atau yang kedua, kita bisa memulai desain baru dengan ukuran khusus yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan ukuran 250 dikali 250. Nah, di sini saya akan membuat desain baru. Nah, seperti ini. Di sini terlihat halaman putih yang kosong dengan beberapa tombol fungsi. Nah, di sini kita bisa memulai desain baru. Nah, kita akan mempelajari fitur yang ada di sini satu persatu. Dimulai dari pojok kiri atas, yang seperti tanda rumah. Nah, ini fungsinya adalah untuk kembali ke beranda. Lalu di sampingnya ada titik 3, seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk menampilkan beberapa menu seperti simpan, mengatur bagaimana desain kita ditampilkan, mengubah nama, dan ukuran desain, sampai dengan membagikan desain. Selanjutnya di sini ada tombol download. Fungsinya adalah untuk menyimpan desain kita. Kemudian di sampingnya ada tombol untuk share desain kita. Misalnya di sini kita mau mengirim desain kita ke Instagram, atau kita mau menjadikan desain kita sebagai profil Facebook, kita bisa menggunakan tombol ini. Itu tombol yang ada di atas. Kemudian beralih ke pojok kanan bawah. Di sini kita bisa melihat halaman-halaman yang ada di dalam desain kita. Di sini juga berisi beberapa tombol fungsi, misalnya kita mau menghapus halaman, menduplikat, atau menambahkan halaman. Duplikat itu artinya kita menggandakan halaman, misalnya ini dijadikan 2, atau menambah halaman baru, halaman kosong yang baru, atau memilih dan memberikan catatan. Oke, selanjutnya di bagian kiri bawah, di sini bisa kita lihat ada tombol tambah lagi. Nah, tombol tambah seperti ini fungsinya untuk menambahkan unsur-unsur tertentu ke desain kita atau menambahkan elemen. Di sini jika kita klik, akan muncul beberapa pilihan seperti ini. Kita mulai dari yang pertama. Di sini yang pertama ada template. Ini fungsinya untuk menemukan template yang cocok dengan desain kita bisa mencarinya di sini. Kemudian di sampingnya ada elemen. Elemen ini fungsinya adalah untuk menambahkan apapun ke desain kita. Di sini ada grafis, garis dan bentuk, grafis, foto, video, audio, dan sebagainya. Kemudian di sampingnya ada unggahan. Ini berisi file yang kita upload dari perangkat kita. Misal kita mau pakai foto yang ada di galeri HP kita untuk membuat desain. Nah, kita bisa menambahkannya dulu di sini agar bisa dimasukkan ke desain kita. Kemudian di sampingnya ada foto. Foto yang dimaksud di sini adalah koleksi foto yang ada di Canva ya. Kalau kita mau pakai foto yang dari HP kita sendiri, kita bisa memasukkannya terlebih dahulu ke tab unggahan tadi. Kemudian selanjutnya ada teks. Ini fungsinya untuk menambahkan teks atau tulisan ke desain kita.
Lalu di sampingnya ada audio. Ini fungsinya untuk menambahkan musik atau suara ke desain kita. Kemudian ada galeri, ini untuk mengambil file-file yang ada di HP kita atau di galeri HP kita. Kemudian selanjutnya ada latar belakang, ini untuk menambahkan latar di desain kita. Kita bisa lihat ada banyak sekali pilihan latar belakangnya. Kemudian ada logo, ini fungsinya untuk menambahkan logo ke desain kita secara cepat. Jadi kalau misalnya kita ingin desain kita ada logo kita bisa menambahkannya melalui fitur ini. Kemudian ada folder, sama seperti tadi, ini berisi folder-folder yang kita punya. Kemudian ada titik 3 di sini untuk pilihan lainnya, untuk menambahkan lebih banyak, misalnya ada video, ada bagan, menambahkan dari aplikasi yang lain, seperti itu. Oke, karena kita udah tahu fitur-fitur yang ada di Canva, sekarang kita akan mencoba menggunakannya untuk membuat desain ya. Di sini kita akan mencoba untuk membuat sebuah desain sederhana, misalnya untuk keperluan Instagram. Nah, pertama yang harus kita lakukan, kita kembali dulu ke beranda, lalu kita pilih kiriman Instagram. Nah, di sini saya akan memilih template kosong karena saya ingin membuat desain saya sendiri tanpa menggunakan template Canva. Oke. Nah, di sini kita udah ada kertas kosong putih dan kita bisa mulai mendesain. Mungkin yang pertama saya akan menambahkan latar belakangnya dulu. Saya akan memberi warna untuk latar belakangnya, misalnya kita ambil warna ini. Oke. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk mendesain sebuah kiriman Instagram untuk desain burger. Misalnya kita akan menjual burger dan kita perlu memberitahu orang-orang bahwa kita akan membuka sebuah kedai burger. Jadi di sini kertasnya atau kanvasnya sudah diberi warna. Kemudian kita cari foto burger. Atau kalau misalnya kita punya foto sendiri, kita bisa memasukkan foto produk kita. Misalnya di sini kita cari foto burger. Oke, saya akan mengambil ini. Kita atur posisinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada dua warna yang ketumpuk seperti ini dan ini terlihat kurang bagus. Nah, di sini kita bisa menghilangkan warna latar belakang dari burgernya yang warna hitam ini, bisa kita hilangkan dengan cara klik efek. Klik gambarnya, kemudian klik efek, kemudian kita pilih penghapus latar belakang. Oke. Nah, di sini sudah ada foto burger tanpa latar belakang dan ini terlihat lebih rapi ya. Nah, misalnya di sini kita akan menambahkan teks atau tulisan di desain kita klik teks. Nah, di teks ini kita ada dua pilihan, bisa kita buat teks kita sendiri dengan cara tambahkan judul atau bisa kita gunakan kombinasi font yang udah ada di sini. Jadi nanti kita tinggal ganti tulisannya aja. Tapi sekarang saya akan mencoba untuk menambahkan judul atau membuat teks saya sendiri. Misalnya di sini kita tulis coming soon. Oke. Nah, di sini kita bisa mengganti jenis fontnya. Misalnya kita kurang suka dengan font ini, kita bisa ganti, misalnya saya akan pakai font ini. Lalu kita atur lagi posisinya. Saya atur di tengah. Oke. Nah, misalnya kita mau mengkreasikan tulisan. Di sini saya akan menduplikat
tulisannya jadi 2. Kemudian posisi tulisan yang udah kita duplikat itu, posisinya akan kita mundurkan atau kita ubah belakang. Lalu warnanya akan kita ganti jadi ini. Nah, seperti ini. Jadi ini saya membuat efek bayangan dengan 2 tulisan yang di-copy seperti ini. Karena di sini masih terlihat kosong ya desain kita bisa menambahkan elemen lain. Misalnya kita cari abstrak. Nah, misalnya saya akan menambahkan ini. Ukurannya kita sesuaikan agar pas dengan gambar kita. Ini posisinya kita taruh di tengah. Nah, karena ini menutupi gambar kita, maka posisinya akan kita ubah ke belakang, kita mundurkan. Nah, seperti ini. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan nama IG kita, Instagram kita di desain kita. Kita bisa tambahkan teks lagi. Cara cari teks. Tambahkan sedikit isi, karena teksnya hanya teks kecil. Misalnya nama Instagram kita adalah @burgerkita. Oke. Di sini akan kita besarkan sedikit, kemudian kita atur posisinya di sebelah sini. Nah, kita bisa ngezoom ini, memperbesar gambarnya, kemudian kita atur tulisannya di sini, seperti ini. Ini contoh desain sederhana, misalnya kita mau menjual burger. Nah, selanjutnya untuk ngepost ke Instagram, kita bisa simpan dulu dengan fitur save ini. Kita simpan sebagai gambar, kemudian simpan. Nah, ini kalau sudah muncul notifikasi seperti ini atau pop-up seperti ini artinya desain kita udah tersimpan. Kita bisa melihatnya di galeri HP kita. Tadi kita udah bikin desain untuk promosi burger. Sekarang kita coba bikin desain untuk promosi opak khas Talunombo. Di sini kita akan bikin postingan Instagram lagi buat promosi ya. Pertama kita pilih dulu kanvas yang kosong seperti tadi. Kemudian di sini kita akan tambahkan elemen lingkaran. Kita cari lingkaran. Kita ganti warnanya jadi marun gini ya. Lalu kita bawa ke sudut jadi setengah seperti ini. Kemudian di sini saya akan menduplikatnya. Kita akan duplikat. Kemudian warnanya akan kita ganti. Posisinya akan kita mundurkan ke belakang. Lalu kita bentuk seperti ini. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan gambar opak. Kita bisa menambahkan foto produk kita, misalnya di sini ada opak. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menghilangkan latar belakangnya. Jadi nanti hanya ada gambar opaknya saja. Seperti biasa kita klik efek, kemudian kita pilih penghapus latar belakang seperti tadi. Nah, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, sekarang latar belakangnya saya tidak ingin warna putih, mungkin kita cari warna yang senada dengan opaknya. Jadi di sini dari warna opak itu ada warna-warna yang mirip. Di sini saya akan memilih warna ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita tambahkan tulisan. Kita cari teks. Kemudian kita pilih tambahkan judul. Tulis opak. Oke. Ukurannya kita perbesar. Nah, di sini fontnya akan kita ganti terlebih dahulu. Kita ganti dengan ini. Kita sesuaikan lagi.
Di sini warnanya akan kita ganti menjadi warna putih ya. Oke. Nah, kemudian kita bisa juga menambahkan efek ke tulisan kita. Kita klik efek, kemudian kita pilih. Di sini ada banyak pilihan. Tapi di sini saya akan menggunakan bayangan. Kemudian kita tambahkan tulisan lagi di sini. Kita sejajarkan di bawahnya. Kemudian fontnya akan saya ganti lagi menjadi ini. Kita perbesar lagi. Seperti ini. Kemudian karena ini masih banyak bagian yang kosong, kita bisa tambahkan lagi halaman lain. Misal di sini saya akan mencari abstrak ya. Kita atur posisinya. Nah, di sini saya ingin menambahkan lagi, misalnya saya ingin latar belakangnya ada pola-polanya. Kita cari dulu pola di bagian halaman. Nah, misalnya ini. Kita sesuaikan dengan ukuran desain kita. Seperti ini. Kemudian kita pilih posisi. Kita klik ke belakang. Jadi posisinya nanti akan ada di belakang semua objek kita. Karena ini terlalu ramai, maka di sini saya akan memberikan transparansi. Bisa kita lihat. Transparansi ini fungsinya untuk memudarkan atau mengaburkan objek kita. Jadi di sini saya akan berikan transparansi agar tidak terlalu ramai, tapi tetap ada pola. Nah, kira-kira begini. Bisa kita atur lagi jika dirasa kurang pas. Nah, kira-kira seperti ini ya, desain yang udah selesai. Kita bisa post ini ke Instagram untuk promosi opak khas Talunombo. Kemudian kita simpan dulu dengan klik tanda download. Kemudian pilih simpan. Nah, desain kita sudah selesai tersimpan. Dan nanti saat post di Instagram, kita bisa pilih di galeri kita. Sekian video tutorial dan pembelajaran terkait dengan desain sederhana menggunakan Canva. Terima kasih.